Mungkin ada yang mengatakan teman-teman sekalian, masa sih gara-gara pandangan mata aja kendaraan bisa rusak, hubungan suami istri bisa ribut, anak bisa sakit atau seorang bisa sakit, ya, harta atau usaha bisa bangkrut. Maka kami akan menjawab dengan dalil. Dengarkan bagaimana manusia terbaik umat ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2018 yang berbunyi, kata beliau, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Ketahuilah, mata buruk itu, mata jahat itu yang diikuti dengan perasaan, ya, dendam, perasaan iri, penyakit-penyakit hati, benar-benar ada. Dan andai saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang akan bisa melalui takdir itu. Bayangkan, dia bisa kalau bisa mendahului takdir, tapi kan tidak mungkin karena takdir mendahului segala satunya. Tapi kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ain lah. Maksudnya ibarat atau bahasa ini kiasan tentang bagaimana cepatnya efek penyakit ain itu. Dan riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 2195, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW memerintahkanku agar diruqyah untuk sembuh dari penyakit ain, ya, penyakit ain. Jadi biasanya karena orang itu cantik, ya, mungkin tidak umum, ya, gagah tidak umum, pintar tidak umum, ya, artinya betul-betul dia punya kelebihan yang luar biasa gitu, kaya, ya, apalah segala macam kelebihan-kelebihan. Ini sangat rentan sekali kalau bertemu dengan orang yang punya penyakit ain. Dasarnya dia iri. Kenapa orang ini lebih tampan? Kenapa orang ini lebih cantik? Kenapa orang ini lebih pintar? Kenapa orang ini lebih kaya? Kenapa orang ini lebih sukses? Nah, seperti itu. Jadi bisa mengundang ain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dalil selanjutnya, saya sangat menyarankan, jangan pernah mengekspos kemesraan di depan umum, di mall, di jalan. Selain memang melanggar agama, juga sangat rentan dengan ain. Di medsos, berapa banyak orang yang mengangkat kemesraannya di medsos, peluk-pelukan suami istri, jalan-jalan ke sana sini, dia nggak sadar. Ternyata dengan itu bisa saja dia kena ain. Ini kita masih di awal pembukaan. Anda ikutin terus, Anda akan tahu nanti lebih jauh tentang ain. Kita masih baru di dalilnya. Tapi ini saya ingatkan dari awal, hati-hati. Karena di orang kita ini, ya, di Indonesia, untuk expose, ya, kelebihan yang ada ini luar biasa gitu. Dimanapun selfie, dimanapun foto, update status, ya, luar biasa gitu. Sampai kalau satu hari dia datang ke 10 tempat itu semua orang tahu dia di mana. Nah, ini berbahaya. Dia pergi makan di tempat yang enak, dia pergi jalan sama temannya si fulan, dia bermesraan sama si fulan, dia transaksi bisnis sama si fulan, dan seterusnya. Ini berbahaya sekali. Dalil yang ketiga adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 1206, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain." Mayoritas yang menyebabkan kematian bagi umatku, umat Islam di sini ditekankan, adalah setelah takdir Allah adalah ain. Saya ulangi lagi. Hadis ini luar biasa. Hadis yang hasan, bisa diterima. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal, ya, setelah takdir Allah adalah ain. Bayangkan, ini luar biasa gitu. Jadi corona, kanker, tumor, apalah penyakit-penyakit yang biasa berat, yang banyak menyebabkan kematian, itu teman-teman dikalahkan semua sama ain. Jadi saya sangat mendukung teman-teman panitia yang meminta tema ini, ya, karena ini tema luar biasa pentingnya. Ternyata ada satu hal yang menyebabkan banyak permasalahan dalam hidup kita tapi kita tidak sadari. Dan itu sudah dititik beratkan oleh Nabi SAW. Renungi sekali lagi hadis ini. Mayoritas kematian yang terjadi pada umatku setelah takdir Allah SWT adalah disebabkan karena ain. Jadi matinya kena takdir tapi sebabnya karena ain. Bayangkan aja. Jadi banyak orang tabrakan bisa saja karena ain. Orang sehat tiba-tiba sakit karena ain. Orang hidup rumah tangga bahagia karena ain. Bisa rusak tiba-tiba, ribut suami istri. Anak-anak jadi nakal. Dan segala macam hal. Dan dari berita Nabi SAW ini, kita harus
lebih dalam mengetahui tentang masalah ain. Kita sudah jelaskan definisinya, kita sudah jelaskan dasar dalilnya tentang kebenaran adanya ain. Ya. Maka kita akan coba masuk teman-teman sekalian tentang sebab ain. Ain itu terjadi karena hasad, karena iri dan dengki dari hati seseorang, kemudian didukung dengan tatapan mata dia yang tajam, akhirnya bisa merusak sesuatu yang dia tidak sukai itu. Jadi dia iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Dan Al-Lajnah Daimah menjelaskan lagi, waqad amara Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisti'adha minal hasid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari orang-orang yang iri dan dengki ini. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu dari iri dengkinya orang yang iri dan dengki. Surah Al-Falaq yang sudah kita hafal sama-sama. Ya. Fakullu a'in hasid wa laysa kullu hasidin a'ina. Ketahuilah semua orang yang punya mata panas itu pasti karena hasad, dan tidak semua orang yang hasad itu punya penyakit ain. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi semua orang yang punya penyakit ain, lihat apa-apa saja bisa jadi masalah, gitu kan? Maka pasti karena hasad dalam hatinya. Sementara tidak semua orang hasad tiba-tiba langsung punya penyakit ain. Nah, ini maknanya apa? Memang bukan berarti dengan sekali dua kali orang hasad tiba-tiba punya penyakit ain. Tapi mungkin karena jadi rutinitas. Dia apa yang dia pandang? Dia pandang ke arah kanan ada orang yang tampan, kok dia lebih tampan. Sebelah kanan ada orang lebih rapi, kok lebih rapi. Di depannya ada mobil lebih bagus, kok lebih kaya. Jadi semua dia hasad. Maka akhirnya menjadi gelora dalam hatinya penyakit ain, penyakit hati itu, lalu menembus ke pandangan mata dia, sehingga akhirnya apapun yang dilihat teman-teman sekalian akan terganggu dengan dia. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan masalah ini. Dan kembali lagi Majelis Fatwa Lajnah Daimah mengingatkan kepada kita agar setiap orang berhati-hati. Nabi Muhammad SAW sendiri disuruh oleh Allah SWT untuk berlindung. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, semenjak turunnya Al-Falaq sama An-Nas, Nabi SAW tidak berlindung lagi kecuali dengan dua surah ini. Termasuk wa min syarri hasidin idza hasad. Ada kisah yang unik terjadi di zaman Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Jadi ada kisah fakta lapangan ya. Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu berkata, "Igtasala Abi Sahal ibn Hunayf bil Kharrar." Ya. Bahwasanya Abu Sahal bin Hunayf satu hari pernah mandi di satu wilayah namanya Kharrar. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi, dan dia membuka pakaiannya untuk mandi. Dan zaman dulu orang mandi di luar rumah, ya, kayak kamar mandi umum lah gitu ya. Tapi biasa setiap orang punya sendiri, dibuat dari pelapa-pelapa kurma ya. Nah kalau laki-laki biasanya tempat mandinya sampai ke batas telinga ataupun pundaknya, sehingga orang lain bisa tahu. Kalau perempuan biasanya tertutup semua gitu. Mereka belum punya kamar mandi di rumah, atau belum pakai sistem kamar mandi di rumah lebih tepatnya. Maka pada saat dia sudah membuka bajunya dan kelihatan dia lagi mau mandi, gitu kan, kalau dia berdiri, maka Amir bin Rabi'ah yanzur. Amir bin Rabi'ah, salah satu sahabat yang lain lewat melihat itu. Qala wa kana Sahlun rajulun abyad. Perawi hadis ya, Abu Umamah berkata, dan Abi Sahal ini pada saat itu memang atau dia berkulit putih yang bersih sekali. Hasanul jild, kulitnya mulus sekali, bagus gitu, orangnya bersih kelihatan. Faqala Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra. Maka tiba-tiba Amir berkata, aku benar-benar belum pernah ya melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para anak gadis. Dia mengucapkan begitu si Amir ini. Lalu dikatakan dalam riwayat ini, fa'uiqa Sahal makanahu fashtadda wa'kuhu ya. Fa'utiya Rasulullah SAW fa'akhbara anna Sahlan uwika وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن آمر بن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق توضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة فراها سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. Artinya pada saat itu tiba-tiba ya, Abi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu sakit setelah diucapkan oleh Amir bin Rabi'ah tadi kata-kata itu.
dan makin parah sakitnya. Ya. Tiba-tiba sakit, tidak bisa mandi, lanjutkan mandi, dan tiba-tiba dia melemas. Ya. Lalu kemudian hal tersebut dikabarkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjenguk Abi Hunayf, ya, menjenguk Abi Sahal bin Hunayf. Lalu kemudian setelah melihat, Nabi SAW langsung memahami masalah, lalu beliau mengatakan, kenapa seseorang yang antara kalian ingin menyakiti atau membunuh saudaranya? Kenapa dia tidak mengatakan semoga Allah berkahi? Maksudnya kenapa harus iri? Kenapa gak justru mengatakan ya Allah berkahi dia atas apa yang kau karuniakan kepada dia? Lalu Nabi SAW memanggil Amir bin Rabi'ah, lalu suruh uduklah kamu. Lalu Amir bin Rabi'ah pun beruduk dan airnya disiramkan kepada Abi Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba pada saat itu Abi Sahal pun sembuh dan akhirnya bisa pergi bersama Nabi SAW. Ada potongan tadi terjemahan yang saya lewatkan, ya, yaitu seseorang yang menginformasikan kepada Nabi SAW tentang Abi Sahal bin Hunayf sakit, mengatakan dia lagi sakit, ya Rasulullah, tidak bisa datang kepada anda. Maka Nabi SAW mendatangi beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta jilid 2 halaman 938. Dalam hadis ini Amr bin Rabi'ah memandang Sahal atau Abi Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Abi Sahal terkena ain. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi mengatakan, wa idza kana al-a'in yakhsha darar 'ainuhu wa isabatha lil-mu'in falyadfa syarraha biqauli Allah mabarik alaihi. Nah, di sini kita sudah masuk ke masalah bagaimana caranya supaya kita enggak kenakan ain kepada orang, dan bagaimana caranya kita juga tidak kena ain. Bisa dari pihak dia atau dari pihak kita. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, khawatir bisa menyebabkan ain. Misalnya Anda lihat anak kecil lucu, Anda masuk ke satu bangunan indah, Anda lihat kendaraan baru bagus, Anda lihat pasangan Anda, istri atau suami Anda cantik dan gagah, Anda lihat apa saja, ya, yang indah-indah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, kalau khawatir menyebabkan ain pada benda yang lihat, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengatakan Allahumma barik alaihi. Ya Allah berkahilah. Ya. Allahumma barik. Jadi kalau, ini diambil dari kitab Tibbun Nabawi halaman 118, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, Allah karunia Masya Allah anak kecil, laki-laki atau perempuan, lucu sekali. Putih, gagah, cantik, lucu lah. Atau anak-anak kecil kadang-kadang lucu sekali, main-main, ya, dengan imut-imutnya segala macam gitu. Hati-hati. Ya, setiap kali ada tamu datang, lucu ya anakmu. Ya, Allahumma barik, Masya Allah, Tabarakallah, puji Allah. Ya. Dan bilang barakallah, biar dia bilang barakallahu, ya, alaihi, barakallahu fiik. Kita doakan semoga Allah berkahi. Dengan itu ainnya tidak bisa kena. Nah, ini sederhananya, ya, supaya tidak kena ain. Nanti kan kita jelaskan di penutupan insya Allah bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ini supaya tidak kena dulu sekarang. Step yang kita bahas tahapannya ini setelah menjelaskan definisinya, dalilnya, ya, kemudian kasus terjadi di zaman Nabi SAW, juga bagaimana supaya tidak kena. Makanya saya temukan teman-teman di Saudi itu, selama saya hidup di sana 7 tahun, ya, maka saya melihat sangat biasa sekali. Setiap orang yang saya temui, yang saya berteman sama mereka di sana, kalau misalnya contoh, saya bercerita nih, oh kemarin kami menang misalnya di kampus. Ya, kalau dulu ada pertandingan basket, pertandingan olahraga lah biasa umumnya di kampus. Kebetulan saya juga ikut dalam tim. Maka kadang-kadang kalau menang kami ceritakan misalnya. Atau prestasi di kampus. Ya, dosen memberikan ujian kemudian hasilnya bagus. Atau kita cerita tentang kita akan liburan atau apalah, kita baru membeli pakaian baru. Dulu kami di kampus masih pakai sepeda, ya, dalam kampus karena cukup jauh dari tempat tinggal kami, walaupun satu camp, tapi dari asrama kami tempat tinggal ke fakultas cukup jauh, kami beli sepeda karena banyak teman-teman saya pakai sepeda. Kalau beli sepeda baru misalnya kita mengatakan, ceritakan kepada orang. Umumnya kalau saya temui teman-teman dari Saudi, ya, mungkin karena mereka sudah diajarkan poin ini. Dan semoga insya Allah apa yang kami sampaikan bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengerti bahasa Indonesia, supaya betul-betul kita berhati-hati dengan ini. Setiap kali kami ceritakan, pasti yang pertama keluar dari lisan mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Allah barik fiik. Selalu begitu. Maha suci, maha suci Allah. Maha besar Allah. Dengan sesuai keinginan Allah SWT. Semoga Allah memberkahi. Terus mereka itu mendoakan begitu. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Selalu itu. Ya. Karena mereka tahu bisa saja dia tanpa dia sadari bisa mengenakan ain, gitu kan?
Saya berbagi cerita teman-teman sekalian. Ada teman saya Dr. Hussein Jabiri, semoga Allah jaga beliau sekarang. Seingat saya tahu informasi terakhir, Masya Allah sudah profesor beliau. Ya. Di bidang tarbiyah ya, dulunya di Fakultas Dakwah bersama kami tamat tahun 98 dulu. Dia cerita sama saya waktu kami bicara tentang masalah penyakit ain ini. Satu waktu sempat diskusi-diskusi ringan. Terus dia cerita, dia bilang ada sahabat dekat saya. Orang ini orang agamis, luar biasa gitu, dan faham tentang masalah ain. Dia bilang satu waktu dia duduk sama istrinya di sore hari, lagi minum teh. Tiba-tiba saja anak kecil dia yang perempuan, gitu. Baru saja teman-teman sekalian baru saja mandi, lucu rambutnya dikuncir gitu, bermain-main depan ayah dan ibunya. Nah, teman Dr. Hussein ini, saya tidak disebutkan namanya oleh beliau, tapi beliau ceritakan langsung. Dia bilang, tiba-tiba dia bilang sama istrinya, lucu ya anak kita. Ayahnya yang bilang kepada anaknya, bayangkan si ayah pada anak. Artinya sangat jauh lah anak ayah mau iri sama anaknya ya, atau dengki gitu loh. Tapi mungkin ada bibit-bibit dulu dia pernah tanamkan dalam hatinya itu, sehingga kedepannya masih ada pengaruh-pengaruhnya gitu loh. Seperti itu bayangkan. Tiba-tiba dia selesai minum teh, dia pamit sama istrinya, dia pergi kantor, baru keluar mungkin 5-10 menit dari rumah, istrinya tiba-tiba telepon. Apa kata istrinya? Cepat-cepat pulang, anak kita demam tinggi anak itu. Anak yang tadi, dia tiba-tiba spontan pulang buru-buru sampai ke rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, dia lihat anaknya memang demam. Segera dia ajak istrinya bawa ke dokter anak ini. Begitu tiba di dokter cek, nggak ada apa-apa. Ya. Nah biasanya ciri-ciri ain, ciri sihir itu memang secara medis pun nggak jelas gitu ya. Umumnya begitu. Walaupun ada juga yang terdeteksi secara medis, tapi sebenarnya dia penyakit ain ataupun sihir yang bisa diobatin. Nanti kita jelaskan di penutupan kita insya Allah. Dan ada buku yang akan saya referensikan nanti ya. Nah, teman-teman sekalian, dia bilang setelah itu kami bawa pulang, kami ambil beberapa vitamin. Terus dia bilang sama istrinya, udah sekarang saya mau kerja. Kalau ada perkembangan apa-apa beritakan aja kepada saya. Dijaga aja anak ini. Sama dia bilang. Begitu keluar 5-10 menit, istrinya telepon lagi. Anak kita makin panas nih. Saya juga nggak tahu harus buat apa. Khawatir anak ini kejang-kejang bisa meninggal gitu. Khawatir seorang ibu. Maka dia pun pulang ke rumahnya. Kemudian teman-teman sekalian pada saat dia pulang, dia bilang sementara dia naik di mobil, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, apa ini sebabnya? Tolong berikan petunjuk hamba. Subhanallah, dia buka radio, ada bahasan tentang ain. Kebetulan ada satu ceramah di radio yang dia sedang dengar, menuju ke rumahnya, kena penyakit ain. Dia tiba-tiba keingat. Pada saat tadi anaknya habis mandi, dia bilang, lucu ya anak kita. Itu yang dia fokus tuh. Tanpa banyak basa-basi, si ayah ini kena faham, dia pulang ke rumah, dia wudhu, air wudhunya diambil, lalu dimandikan ke anaknya. Mirip dengan kasus tadi, Abu Sahal bin Hunayf, atau Sahal bin Hunayf, yang dikenakan ain oleh tadi, Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah. Ya. Jadi akhirnya setelah dimandikan, dia bilang, subhanallah, 15 menit setelah itu, anak itu tiba-tiba hilang demamnya dan ceria kembali. Ini seorang ayah kepada anaknya, coba bayangin. Bukan cuma itu, lebih jauh dari itu, bahkan kata sebagian ulama, bisa saja orang kenakan ain dirinya sendiri. Misal, dia lagi lihat dirinya di cermin, dia gagah itu, dia cantik. Cantik sekali saya, gagah sekali. Bisa saja dia kenakan ain dirinya sendiri. Harusnya dia mengatakan, Allahumma barik fi, ya Allah berkahi. Masya Allah, tabarakallah. Harus begitu. Kalau mau selamat. Dan ini luar biasa, sederhana sekali. Bagaimana kita selamat dari ini. Para ulama mengatakan bahkan ya, ain itu bisa kena kepada benda mati pun. Rumah, mobil ya. Dan ini bisa mengakibatkan rusak. Bahkan sampai hancur. Oleh karena itu Nabi SAW sering berdoa. Dalam salah satu doa beliau. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini kita baca biasa di zikir pagi petang ya. Ya Allah, aku mohon ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Hadis Abu Daud nomor 5074. Juga Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi yang sering kita disuruh baca di malam Jumat. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 dalam Al-Quran ya. Ayat 39 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kau tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi selain tadi Allah mabarik, kita bisa bilang Masya Allah. Kita juga bisa bilang la hawla wa la quwwata illa billah. Sekiranya kau anggap aku lebih sedikit darimu dari hal harta dan keturunan. Para ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah
ketika kena ain. Nah ini kita masuk ke masalah bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ya. Subhanallah, ada satu orang terjadi di Riyadh ya, Saudi. Tiba-tiba saja anak ini yang tadinya berprestasi di sekolah, selalu ranking lah ya, sakit sehingga tidak bisa hadir masuk sekolah sampai beberapa pekan. Dan seperti seakan-akan sudah tidak bisa berfungsi lagi otaknya dia. Tanpa sebab, nggak jatuh, nggak kebentur misalnya. Bawa ke dokter rumah sakit terbaik di Riyadh, dokter mengecek, ternyata di otaknya itu ada seperti cairan. Dan ini cairan secara medis tidak normal. Maka yang terbaik adalah harus disedot, dikeluarkan. Dan itu bagian batok kepalanya harus ada yang dilubangi itu. Salah satu dari kerabat orang ini, faham agama, sering hadir di pengajian, Masya Allah. Dia tahu ada ain, ada sihir ya. Dua hal yang berbahaya sekali di tengah-tengah umat ini yang harus kita berhati-hati ya. Jadi praktek dukun, peramal, penyamun, penyihir ini luar biasa harus diperangi. Tidak boleh didatangin dan harus diperangi. Dihilangkan secara total. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh menyembelih, bukan maksudnya dihukum mati, dipenggal lehernya para penyihir, laki-laki dan perempuan. Beliau mengirim surat kepada gubernurnya Bajala bin Abda rahimahullah. Itu di akhir 1 tahun sebelum beliau meninggal, di tahun 22 Hijriah. Beliau meninggal tahun 23 Hijriah. Ini saking bahayanya. Tentu kita tidak bicara masalah ainnya, penyakit ain, pelakunya bukan dihukum aja tapi penyihir. Tapi ini biasa dua ini kayak saling berdekatan gitu ya. Karena orang kalau sudah punya ain, penyakit yang mata panas ini, tambah lagi dia ke dukun, melakukan sihir, itu makin jadi-jadi, wana'udzubillah keburukannya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu, salah satu kerabat ini pergi ke salah satu syekh, kalau kita ustadz atau kiai lah di Indonesia ya. Lalu bertanya, bagaimana nih? Maka kata syekhnya, coba cari tahu, ada nggak kerabat dia yang tidak suka sama anak ini? Mungkin secara fisik, mungkin secara prestasi. Maka tiba-tiba mereka bilang, memang anak ini berprestasi, ranking selalu di sekolahnya, anaknya tampan, gitu kan? Jadi dipuji-puji oleh semua keluarga. Kata syekhnya, ada nggak di antara kerabat yang tidak suka? Maka mereka tiba-tiba mengatakan, memang ada satu tantenya yang punya juga anak yang selalu bersaing sama anak ini gitu. Jadi bersaing secara fisik, bersaing secara prestasi di sekolah gitu ya. Maka kata syekhnya, coba cek ke tantenya itu. Diceklah, diceritakanlah pada tantenya ini. Kemudian tantenya alhamdulillah bisa terima. Dan mereka mohon supaya tantenya memberikan air wudhunya. Pada saat diambil, karena orang ini sudah mau dieksekusi di rumah sakit besoknya. Lalu tiba-tiba diguyurkan di badannya, dimandikan air wudhu tantenya. Subhanallah, beberapa waktu setelah itu, dicek kembali oleh dokter. Mereka minta dokter cek kembali, tidak ada cairan tersebut. Dan orang ini tiba-tiba kembali normal. Ini kisah nyata teman-teman sekalian. Walaupun tidak ada kisah ini, kita sudah dengarkan tadi bagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan orang yang paling jujur di kalangan seluruh manusia dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, man ajabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyakul. Siapapun yang sedang kagum pada keadaannya, keadaan dia sendiri atau keadaan orang lain, atau hartanya atau pada anaknya, ya. Dirinya sendiri, hartanya atau anaknya, mobilnya kah, motornya kah, rumahnya kah, kita sendiri dengan harta kita. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apalagi orang lain gitu. Maka falyakul, harusnya dia mengucapkan, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kita ucapkan itu. Wa hadha ma'khudun min hadhil ayal karimah. Ini diambil dari potongan ayat yang mulia ini. Tadi Al-Kahfi, ya, ayat 39. Masya Allah la quwata illa billah. Sebagian ulama berpendapat juga bahwasanya penyakit ain ketika melihat sesuatu supaya tidak terjadi, baik dari pemilik ain ini ataupun orang yang sedang dipuji perusahaannya. Oh, perusahaannya maju ya, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Mobilnya bagus ya, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Mau orang muslim atau kafir yang sedang memuji kita. Oh, bajunya bagus, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Tampannya cantik ya, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Anaknya lucu ya, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Selalu begitu. Selalu begitu.